Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga tetap baik ya, dan teruslah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa menuntun dan mengajar kita untuk dapat melakukan hal yang baik yang sesuai dengan kehendak Allah. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas hari-hari yang telah Engkau berikan kepada kami. Hingga pada hari ini kami merasakan kasih Tuhan selalu menyertai. Berkatilah kami sepanjang hari ini dan ajari kami untuk melakukan segala pekerjaan kami dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Mampukan kami untuk menghadapi segala sesuatu yang terjadi pada hari ini. Dan biarlah tuntunan kasih dan Roh Kudus menyertai kehidupan kami. Oleh sebab itulah Tuhan, kami mau belajar dari firman-Mu yang sebentar lagi akan kami dengar. Bukalah hati dan pikiran kami. Ajari kami untuk dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Selasa 2 Desember 2025 tertulis dalam kitab 1 Tesalonika 2 ayat 8. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Songonido sian sihol ni rohanami dihamu, uhalason hamido mangalehon tuhamu, barita nauli nasian dibata. Lo bitahe dohot maatong dirinami, ala naung haulungi hami hamu. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kasih tak sebatas kata-kata semata, tetapi kasih harus nyata di dalam perbuatan. Ketika kita menyatakan kasih kepada seseorang, tentu kasih itu tidak akan terlihat jika tidak ada aksi atau perbuatan yang terjadi. Jadi ketika kita mengasihi seseorang, maka kita akan rela dengan cinta kasih memberikan apa saja yang membuat orang yang kita kasihi itu bahagia, bukan? Bahkan orang yang mengasihi rela memberikan dirinya, rela memberikan hidupnya, waktunya. Seperti Yesus Kristus yang mengasihi kita. Kasihnya tidak dikatakan dengan kata-kata belaka. Tetapi karena begitu besar kasih Allah kepada kita, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jika Yesus tidak datang ke dunia, maka kita akan binasa, karena kita telah jatuh di dalam dosa. Tetapi karena kasih Allah yang begitu besar, Dia tidak mau kita binasa. Dia menganugerahkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah wujud cinta kasih Allah yang sempurna kepada kita. Yesus Kristus datang membawa kasih ke tengah-tengah dunia, memberikan dirinya, memberikan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita. Inilah yang diteladani oleh Paulus yang disampaikan kepada jemaat di Tesalonika, agar mereka mengetahui bahwasanya kasih sayang itu tidak hanya di dalam kata-kata. Cinta itu tidak hanya di angan-angan saja, tetapi dia nyata di dalam perbuatan. Sebagaimana Paulus meneladani Yesus di dalam kehidupannya, dia rela berkorban. Demi cinta kepada Yesus, dia memberitakan Injil.
sampai hidupnya pun tidak merasakan kenyamanan, ancaman, hambatan, dan ia harus dipenjara, mengalami penyiksaan, dan lain sebagainya. Pengorbanan itu adalah bukti cinta kasih yang nyata. Saudara-saudara, ini mau disampaikan kepada jemaat di Tesalonika dan juga disampaikan kepada kita. Bahwasanya kasih itu tidak boleh hanya di dalam mulut saja. Kasih itu tidak boleh hanya di dalam angan-angan saja, di dalam hati saja. Tetapi itu harus kita nyatakan di dalam sikap hidup, perbuatan kita yang nyata. Saudara, akhir-akhir ini kita melihat apa yang terjadi secara khusus di Sumatera Utara. Mungkin kita berempati di dalam pikiran, di dalam hati. Tapi empati itu tidak akan terlihat, tidak akan terbukti jika kita tidak berbuat apa-apa. Apa yang bisa kita lakukan? Kita berdoa untuk mereka. Apalagi yang bisa kita lakukan? Mari kita dengan hati yang terbuka, dengan penuh sukacita, memberikan pertolongan, kepedulian kepada saudara-saudara kita yang terkena bencana alam tersebut. Dan marilah setiap kita untuk selalu mengingat akan peristiwa ini. Dan peristiwa ini mengajarkan kita untuk menjaga lingkungan kehidupan kita dengan baik. Demikianlah dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu. Jadi kita tidak cukup hanya dengan kata-kata, tidak cukup hanya dengan memberikan firman, tetapi kita harus menunjukkan sikap yang nyata. Supaya apa? Supaya saudara-saudara kita yang menderita merasa ringan bebannya. Dan kita bisa menolong, memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kasih itu harus nyata di dalam perbuatan. Marilah kita semua bergotong royong, saling menopang, mendukung, terlebih-lebih di dalam doa, agar masalah yang ada akibat bencana ini boleh cepat teratasi. Dan biarlah setiap kita boleh menunjukkan kasih Kristus yang nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Karena kasih Tuhan tak pernah berubah. Oleh sebab itu saudaraku, mari kita saling mengasihi senantiasa, memberikan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kita di dunia, agar apa yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus tidak menjadi sia-sia. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita, dan biarlah hidup kita berguna dan menjadi berkat bagi semua. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami selalu mengingat akan apa yang telah Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Kasih-Mu begitu besar dan nyata terjadi, dan sampai hari ini kami merasakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Oleh sebab itu biarlah kami meneladani kasih Kristus tengah-tengah kehidupan kami. Kami mengasihi dengan penuh sukacita, dengan kerelaan, agar apa yang telah dikerjakan Tuhan dalam kehidupan kami tidak menjadi sia-sia. Janganlah kiranya kasih kami hanya di dalam mulut saja, tetapi biarlah nyata di dalam perbuatan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami, harapan-harapan dan cita-cita kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mampukan kami untuk mewujudkannya, sehingga ketika kami mencapai semua itu, kami bersyukur dan terus bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami sedang bergumul, yang sedang berduka cita. Engkaulah yang memberi kekuatan dan penghiburan. Terlebih-lebih bagi saudara-saudara kami yang terdampak bencana alam di Sumatera Utara. Tuhanlah yang memberi kekuatan penghiburan, memberikan jalan keluar, dan membuka setiap hati untuk memberi pertolongan. Dan biarlah kesedihan, pergumulan ini cepat berlalu, dan Tuhan menggantikannya dengan sukacita. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kekuatan-Mu, pertolongan-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, saudara-saudara kami yang sedang sakit. Biarlah Engkau yang memulihkan dan menyembuhkan mereka di dalam kuasa-Mu. Kami percaya Bapa, yang baik dan yang terbaik sudah Engkau siapkan dan akan terus Engkau berikan kepada kami. Karena itu ajari kami untuk selalu berharap kepada-Mu dan percaya hanya kepada Tuhan saja. Kami serahkan seluruh kehidupan kami. Engkaulah yang memberkati kami hari ini dan sampai selamanya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.